harus ada darah yang tertumpah untuk mengembalikan kembali dana dan yang lain dari alam itu, yaitu dari alam jagat Segoro Demit. Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Melanjutkan jagat Segoro Demit, yaitu di Setra Ganda Mayit ya. Buat kamu yang baru gabung bisa tonton dulu Setra Ganda Mayit. Linknya ada di deskripsi atau di layar pojok kanan atas layar handphone kalian. Dan ini dia Dana dan Cayo series, dongeng dari alam lain, sebuah kisah dari Mas Dio Seta. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Alkisah, terdapat sebuah zaman di mana tanah Jawa masih bersatu dengan beberapa pulau yang berdampingan dengannya. Suatu masa di mana alam ini masih dipenuhi oleh energi misterius yang tak kasat mata. Lambat laun, perkembangan peradaban mulai membuat manusia mengenal yang namanya kekuasaan, kehormatan, dan berharganya sumber daya. Pertempuran terjadi di mana-mana hanya dengan alasan untuk saling menguasai dan menunjukkan kedikdayaan. Pendekar, prajurit, rakyat pun akhirnya mulai memiliki alasannya sendiri untuk berperang, melindungi orang yang disayang, membela yang lemah, mempertahankan tanah kelahiran, dan mungkin berbagai tujuan mulia lainnya. Namun mereka lupa, semua tujuan itu tercipta karena di atas mereka ada yang saling ingin berlomba untuk mendapatkan kekuasaan, kehormatan, dan memenuhi kebutuhan duniawinya. Banyak dari mereka yang mencari kesaktian untuk bisa bertahan di tanah ini. Saat itu, hal itu tidak mustahil. Masih ada beberapa orang terpilih yang mendapat berkah untuk berkomunikasi dengan para batara yang menurunkan kesaktiannya. Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki mereka menjadi mahaguru yang menurunkan ilmu-ilmu ke para pengikutnya. Tidak hanya kepada manusia, kesaktian yang didapatkan pun diturunkan ke berbagai pusaka yang dibuat oleh ahli pusaka. Semua itu untuk menyamai senjata yang dimiliki para batara. Sampai suatu saat, perkembangan manusia, konflik di alam dewata, dan mulai berkurangnya energi gaib di alam ini membuat jarak antara manusia dan para batara semakin menjauh. Mahaguru dan penerus ilmunya pun mulai kehabisan umurnya. Tapi sayangnya, pertempuran malah semakin meluas. Ilmu bela diri, militer pertahanan, tatanan kerajaan, dan ilmu pengetahuan mulai menjadi tulang punggung utama dalam perang. Namun di balik itu, ilmu klinik dan hal gaib masih menjadi penentu sebuah kemenangan. Hal itu membuat orang-orang berlomba mendapatkan kesaktian untuk bisa membela kerajaannya. Sepeninggal para batara, manusia kesulitan mencari cara untuk mempelajari ilmu baru yang lebih sakti dari lawannya, hingga sampai terdengar kabar bahwa ada sebuah pusaka salah satu batara yang tertinggal di tanah ini. Ning kono ono makhluk sing luwih galak. Di sana ada makhluk yang lebih buas dan lebih kuat dibanding hewan yang paling kuat di alam ini. Cerita sang pengembara tua yang berkeliling dari desa dan desa untuk mendongeng. Alam itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ilmu, kitab, dan berbagai pusaka bisa didapatkan di sana. Kisah itu menyebar hingga ke berbagai penjuru, hingga ditemukan sebuah reruntuhan candi yang menurut masyarakat zaman dulu merupakan tempat tinggal salah satu batara. Para pendekar saling berlomba-lomba mencari pusaka yang dimaksud. Sampai akhirnya ada dua pendekar dari Trah Biryasono yang berhasil menemukan pusaka yang dimaksud dan mengalirkan energi dari alam itu. Sayangnya pusaka itu mengikat dua pendekar tersebut di alam mengerikan yang mereka temukan sendiri. Semenjak itu, alur peperangan semakin berubah. Dimulai dari salah satu kejadian, sebelum pertarungan adu senjata dimulai, tiba-tiba muncul bola api bernyawa yang menyerang kediaman Panglima Perang. Tak hanya itu, bahkan menurut cerita ada sebuah desa yang hilang dihabisi sosok besar yang disebut dengan nama Rasputo. Keberadaan sosok itu tak lain adalah perbuatan orang-orang yang mendapat kesaktian dan ingon yang mengerikan dari alam mengerikan itu. Sayangnya, kebutaan akan kesaktian membuat mereka lupa akan bayarannya. Apalagi makhluk yang mereka panggil akan tetap di alam ini, bahkan hingga sang pemilik ilmu mati.
kedua pendekar dari Terah Piryasono bisa bertahan di alam mengerikan itu dengan kesaktiannya. Mereka tetap mencari cara untuk keluar dari alam itu, walau harus bertarung tanpa henti di sana. Butuh waktu lama hingga mereka bisa menciptakan sebuah mantra untuk bisa kembali ke alam manusia. Sayangnya, ada resiko yang harus mereka tanggung. Darah mereka dan keturunannya akan terikat dengan alam itu. Itu mengakibatkan kesadaran mereka terkadang masih kembali ke sana, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Kondisi itu lebih baik dibandingkan kesadaran mereka terenggut oleh alam itu dan menjadi salah satu dedemit yang berkeliaran di sana. Sayangnya, ternyata salah satu pendekar berkehendak beda. Ia tidak bersedia untuk kembali dan memilih untuk terus mencari kesaktian dan kedikdayaan di alam itu. Ia melarikan diri hingga tidak dapat ditemukan. Mantra itu berhasil. Oleh keraton, kedua pendekar itu diberi gelar oleh kerajaan. Pendekar yang kembali dikenal dengan nama Raden Cokro Piryasono, dan pendekar yang tinggal di alam itu dikenal dengan nama Raden Darwana Piryasono. Raden Cokro dengan kemampuan yang ia dapat berhasil menjadi orang penting di kerajaan. Namun, ia segera tersadar bahwa ilmunya membawa kerusakan, sehingga ia memimpin terahnya untuk menyingkir dari peperangan dan menjadi rakyat biasa. Sampai beberapa puluh tahun kemudian, saudara jauh Raden Cokro memberi kabar bahwa ia melihat sosok yang ia kenal. Raden Cokro memeriksa kabar itu dan benar, ia menemukan sosok saudaranya Raden Darwana di salah satu hutan. Anehnya, penampilan Raden Darwana sama sekali tidak bertambah tua. Belum sempat menghampirinya, sosok Raden Darwana sesekali menghilang dan muncul seolah masih berusaha untuk berada di alam ini dengan sepenuhnya. Kejadian itu memberikan firasat buruk pada Raden Cokro. Pasalnya, hidup puluhan tahun di alam yang dipenuhi makhluk tak berperi kemanusiaan dan penuh dengan kebiadaban sangat mungkin berubah jiwa seseorang. Raden Cokro pun mulai menceritakan tentang kengerian alam itu kepada masyarakat agar mereka menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam itu. Sebuah alam di mana tak terbatas ruang dan waktu. Alam di mana sosok demit dan makhluk tak kasat mata berasal. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri, Jagat Segoro Demit. Sementara itu, Pak Wajah meletakkan gulungan serat lontar yang ia bacakan ke meja dan menunjukkan ke yang lainnya. Sebuah gulungan yang ditulis dengan aksara Kawi yang ia dapatkan dari seseorang kepercayaannya. Ini beneran kitab, Pak De? Kok ceritanya hampir tidak masuk akal ya? Tanya Egar, yang setengah percaya dengan cerita yang terdapat di gulungan itu. Ini karya sastra kuno. Terkadang di zaman dulu untuk menyampaikan sebuah ilmu atau fakta harus melalui pendekatan karya sastra. Seperti ini, jelas Pak Wajah. Jagat, Dirga, dan Bajiwo mendekat melihat benda itu. Ya, kalau kita nggak ngalamin sendiri dulu mungkin kita juga nggak akan percaya dan terus menganggap kisah ini hanyalah dongeng, ucap Dirga. Benar, belum tentu kisah yang tertulis di gulungan ini sepenuhnya karangan, seperti ilmu pengleakan. Hal itu sama seperti yang tertulis di sini. Itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Batari Durga. Jelas Pak Wajah pada Egar. Jagat beberapa kali mengecek beberapa aksara dan goresan-goresan gambar kuno yang tak dapat terlihat dengan jelas di sana. Selain itu, ada petunjuk apa lagi Pak tentang Jagat Segoro Demit? Pasti Pak Wajah punya petunjuk yang lebih dari kisah ini kan? Tanya Jagat. Pak Wajah menghela nafas. Ia membuka sebuah gulungan lagi yang sepertinya masih satu kesatuan dengan yang sebelumnya. Hanya saja tulisannya lebih acak dengan beberapa goresan gambar. Dari gulungan itu, Pak Wajah menjelaskan bahwa untuk berhubungan dengan Jagat Segoro Demit ada beberapa cara. Pertama, terbukanya gerbang secara alamiah setiap beberapa ratus tahun, yang artinya tidak mungkin mereka untuk menunggu hal itu terjadi. Kedua, dengan membuka paksa seperti yang dilakukan Nyi Sendang Rangu dan Jagat. Sayangnya hal itu beresiko masuknya berbagai entitas dari Jagat Segoro Demit ke alam lain. Ada satu cara lagi, cara untuk memindahkan mereka saja tanpa membawa apapun dari alam itu, ucap Pak Wajah. Mendengar ucapan itu, muncul harapan di wajah mereka. Ada sebuah mantra untuk melakukannya. Sebuah mantra yang hanya bisa digunakan oleh salah satu terah yang bernama Terah Piryasono.
Jelas Pak Wajah. Berarti kita tinggal mencari orang dari Tra itu saja kan Pak? Tanya Dirga. Pak Wajah menggeleng. Tidak semudah itu. Orang yang membacakan mantra itu harus mengorbankan darah dan nyawanya untuk menukar dirinya. Jelas Pak Wajah. Seketika raut wajah mereka berubah. Sudah pasti Danan dan yang lain tidak akan terima dengan cara ini, ucap Mbah Jiwo. Mereka setuju, namun sepertinya Pak Wajah tidak mendapat petunjuk lain selain itu. Mereka mencoba mencari petunjuk dari gulungan dan memikirkan berbagai cara. Namun sepertinya mereka tidak menemui sebuah ujung, hingga akhirnya Mbah Jiwo mencoba berbicara lagi. Leluhur saya merupakan pengrajin pusaka yang berlumuran darah, ucap Mbah Jiwo. Maksud Mbah Jiwo? Tanya Pak Wajah. Ada satu ilmu terlarang dari leluhur saya yang mungkin bisa berguna. Namun itu tabu dilakukan di zaman ini, jelas Mbah Jiwo. Ilmu terlarang? Kok kedengarannya serem? Sahut Dirga. Mbah Jiwo bercerita bahwa leluhurnya memiliki sebuah kitab terlarang, sebuah ilmu yang bisa membuat sang empu penempa pusaka, bisa membuat pusaka dari tulang belulang maupun organ tubuh manusia. Enggak Mbah, Mbah sendiri yang bilang. Kalau Dana dan yang lain pasti juga enggak setuju, potong Jagat. Saya tidak pernah bilang bahwa itu manusia hidup, ucap Mbah Jiwo. Mendengar perkataan itu mereka pun berpikir, maksudnya Mbah Jiwo ingin membuat pusaka dari jasad salah satu anggota Trah Piryasono, pusaka yang bisa mengeluarkan mereka bertiga dari jagat Segoro Demit? Tanya Pak Wajah. Mbah Jiwo mengangguk dengan ragu. Mereka pun terdiam cukup lama. Benar ucapan Mbah Jiwo, hal seperti ini sangat tabu untuk dilakukan. Entah itu benar atau salah, mereka masih belum dapat memutuskan. Sebentar Pak D, intinya kan kuncinya ada di orang-orang dari Trah Piryasono. Kenapa kita tidak nyari mereka dulu? Mungkin setelah bertemu kita bisa memutuskan untuk melakukan apa nanti, ucap Egar. Benar ucapan Mas Egar. Kita pikirin di sini juga nggak bakal nemu kan? Kata Dirga. Alah gayamu, sekarang ngomongnya udah kayak orang gede, ledek Jagat sambil mengacak-acak rambut Dirga. Iya benar, tapi kita harus mencari petunjuk mengenai Trah itu dulu, ucap Pak Wajah. Mbah Jiwo masih termenung. Entah mengapa ia masih merasa harus menggunakan ilmu terlarang itu. Aku tahu orang pertama yang mungkin bisa ditanya, kata Dirga. Siapa? Tanya Jagat. Yang sudah hidup ratusan tahun lah. Siapa lagi kalau bukan Nyai Jambrong? Alah, bilang aja kamu mau ketemu sama Guntur, balas Jagat. Sekalian, tapi kan gak salah kan? Pak Wajah dan Mbah Jiwo mengangguk seolah setuju dengan usulan Dirga. Namun sepertinya Mbah Jiwo punya pemikiran lain. Mungkin kita akan berpisah jalan. Saya akan mencoba mencari kitab leluhur saya itu dulu, sementara kalian mencari informasi dari Nyai Jambrong, kata Mbah Jiwo. Jagat dan Dirga setuju, namun tidak dengan Pak Wajah. Sepertinya ia merasakan perjalanan Mbah Jiwo akan menempuh bahaya. Mas Jagat, Dirga, kalau kalian saja yang menemui Nyai Jambrong bagaimana? Biar saya menemani Mbah Jiwo, kata Pak Wajah. Aman Pak, gak masalah. Saya juga merasa perjalanan Mbah Jiwo akan lebih berbahaya, balas Jagat seolah mendapat firasat yang sama. Mbah Jiwo sempat menolak, namun sepertinya ia memikirkan resiko yang akan ia hadapi juga nanti. Terlebih zaman dulu leluhurnya juga sudah menghabisi banyak nyawa untuk bersekutu dengan sosok gaib. Apa saja bisa terjadi saat ia ke tempat di mana keluarganya dulu tinggal. Di sisi lain, siang itu juga mereka pun meninggalkan desa Rangitaru, sebuah desa terpencil di sosok timur Pulau Jawa, tempat di mana Egar dan Pak Wajah tinggal saat ini. Saat ini desa itulah yang terdekat dengan tempat di mana gerbang jagat Segoro Demit pernah terbuka di sebuah hutan, sekaligus tempat terdekat dengan Pulau Dewata. Dan kita masuk ke sudut pandang Dirga. Langit menghabiskan merahnya dan mengantar kami ke gelapnya malam di sebuah desa. Sebuah desa yang asri yang dikelilingi hutan di beberapa sisinya. Ada satu tempat pemakaman baru yang cukup menarik perhatianku. Namun seorang kakek di sana menatapku seolah melarangku untuk memperhatikan tempat itu lebih jauh lagi. Desa Wadirejo.
Sekilas terlihat tidak ada yang istimewa dengan desa ini. Hanya sebuah desa padat penduduk yang mulai berkembang. Namun tak disangka, desa ini juga menyimpan berbagai kisah yang sulit dipercaya. Salah satunya tentang keberadaan sosok seorang nenek yang telah hidup selama ratusan tahun, Nyai Jambrong. Awalnya aku mengira kami akan tiba di desa dengan keadaan yang cukup sepi. Namun ternyata kami salah. Cukup banyak warga sedang berkumpul sembari membawa kentongan dan benda-benda pembuat suara. "Ngapunten mas, ini ada apa ya? Kok rame-rame?" tanya Mas Jagat pada salah seorang warga di sana. Masnya pendatang ya? Kayak baru lihat," balas orang itu. "Iya, saya Dirga. Ini Pak De saya, Mas Jagat. Kebetulan kami mau mampir ke rumah Guntur," ucapku. "Walah, koncone Guntur toh," balasnya. "Itu orangnya di sana." Aku melihat beberapa orang sedang berkumpul dan di antaranya sedang mengerumuni Guntur. "Piye Tontur, gimana? Tolong dibantu. Ini anaknya Mbok Parse loh. Kok kamu tega sekali?" ucap salah seorang warga yang seolah menyudutkan Guntur saat itu. Enggak begitu Pak. Kalau namanya orang hilang itu minta tolongnya sama polisi. Bukan anak kecil yang kerjanya cuma pelihara sapi seperti saya ini," balas Guntur. "Kan kamu tahu sendiri Tur, anak itu hilangnya ndak wajar, pasti ulah demit," seorang warga lagi mulai meyakinkan Guntur. Aku mendekat ke arah mereka dan melambaikan tangan ke arah Guntur. "Dirga, Mas Jagat." Guntur terlihat tersenyum menemukan kami. "Ngapunten Pak, Bu, saya pamit. Ada teman jauh yang datang," teriak Guntur yang segera menghampiri kami dan menarik tangan kami untuk segera pergi. "Lantur, malah kabur piye toh?" keluh seorang warga. "Tenang, nanti anak Mbok Parse pasti selamat kok," teriak Guntur. Kami segera mengikuti arahan Guntur menuju ke sebuah rumah. Aku menduga itu adalah rumah Guntur. "Bu, teman-teman Guntur datang," teriaknya sembari masuk ke rumah. Tak lama setelah teriakan itu, tiba-tiba seorang wanita keluar menyambut kami. "Yalah Guntur, temennya mau datang gak bilang-bilang, Mbok belum nyiapin apa-apa," ucapnya. "Waduh, gak usah repot-repot Bu, kita cuman pengen mampir ngobrol kok," balas Mas Jagat. "Iya Bu, gak usah repot-repot, diizinin mampir aja sudah seneng kok," tambahku. Kami pun memulai perbincangan singkat dengan memperkenalkan diri, sementara Guntur memasukkan barang bawaannya ke dalam rumah dan keluar dengan membawa singkong goreng. "Nginep kan Dirga? Ada kamar kosong kok di belakang," kata Guntur. Aku saling menatap dengan Mas Jagat. Sebenarnya kami memang belum merencanakan akan menginap di mana. "Sudah nginep saja, jarang banget loh Guntur kedatangan temennya," ucap Ibu Guntur. Setelah berpikir beberapa saat, kami pun memutuskan untuk menginap di rumah Guntur. Terlebih lagi, kami masih penasaran tentang keberadaan anak hilang yang sempat membuat warga desa ramai tadi. "Tadi itu ramai-ramai apa Tur? Bener ada anak hilang?" tanyaku pada Guntur. Guntur malah mengambil singkong goreng di hadapan kami dan makan dengan santainya. "Alah, masalah biasa. Besok pasti juga sudah ketemu anaknya," ucap Guntur. Mas Jagat dari tadi terlihat menerawang sesuatu. Sepertinya ia juga sudah merasa ada yang janggal. Dirga, Mas Jagat itu Pak Demu kan?" tanya Guntur. "Iya, kenapa Tur? Kok manggilnya Mas toh? Kan ndak sopan," wajah Guntur terlihat penasaran. "Pak D itu kelewat kreatif kok. Katanya minta dipanggil Mas saja biar nggak susah cari jodoh," balasku. Seketika wajah Guntur tertawa sembari menatap ke arah Mas Jagat. "Walah, biar gampang kalau mau modus ya." Paham-paham, ucap Guntur. "Dirga, mulutnya itu tolong dikondisikan. Ada harga diri yang dipertaruhkan di sini," ucap Mas Jagat. Perbincangan ringan mulai dari kisah pertemuan Guntur dan Mas Cahyo dimulai hingga mengingat kembali pertempuran yang kami alami sebelumnya. Cukup lama kami menikmati suguhan dari Ibu Guntur sambil mengobrol hingga akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di malam itu. Mungkin kurang sopan bila berkunjung ke kediaman Nyai Jambrong di malam-malam seperti ini. Kami pamit untuk tidur setelah perbincangan seru malam itu.
Tapi setelah sampai kamar, ternyata Mas Jagat mulai terlihat serius. "Kenapa Mas? Kok kayaknya ada yang serius?" tanyaku. "Anak yang tadi Dirga, dia diculik wewe gombel. Mungkin agak malam Mas tinggal sebentar ya," kata Mas Jagat. "Ya aku ikut sekalian saja daripada kepikiran," balasku. Mas Jagat setuju. Kami pun beristirahat sebentar sampai merasa orang-orang rumah sudah terlelap. Tepat menjelang tengah malam, aku dan Mas Jagat bersiap untuk keluar rumah. Keadaan di rumah cukup sepi dan kami berhati-hati agar tidak membangunkan Guntur dan ibunya. Sesuai petunjuk Mas Jagat, kami pun berlari menuju ke sisi hutan yang mengarah ke sebuah hutan bambu. Sekilas tidak terlihat apapun di sana, tapi aku tahu dengan pasti Mas Jagat tahu kemana kami harus mencari. Semakin dalam kami masuk, samar-samar terdengar suara dari salah satu sisi hutan. Suara tangisan anak kecil terdengar di antara suara lainnya. "Itu Mas, di situ," ucapku. Kami berlari ke arah suara itu dan menemukan sesosok makhluk yang memang sering diperbincangkan sejak zaman aku kecil. Makhluk berbadan besar, dengan rambut mencuntai hingga ke tanah. Wajahnya begitu mengerikan, dengan gigi yang hampir didominasi dengan taring, yang membuatku merasa tidak nyaman saat melihat payudaranya menggelambir panjang hingga ke kaki. "Benar Mas Jagat, wewe gombel, kita ke sana," ucapku. Belum sempat berlari, tiba-tiba Mas Jagat menahanku. Ia memintaku memperhatikan apa yang terjadi di hadapan kami. Sudah ada seseorang di sana. Ada seorang anak muda seumuranku yang menutupi wajahnya dengan sarung, sedang berusaha mengusir wewe gombel itu dengan beberapa benda dari tasnya. Wewe gombel itu tidak terima, namun orang itu berhasil menghindari serangan-serangan makhluk itu dengan mudah dan sesekali memberinya pelajaran. "Itu Guntur kan Mas Jagat?" tanyaku. Mas Jagat mengangguk sembari memintaku untuk mengecilkan suara. Aku tahu dengan jelas ilmu bela diri yang digunakan oleh orang itu sama persis seperti yang digunakan Guntur. Kami memperhatikan sejenak apa yang terjadi di sana. Setelah mengetahui Guntur tidak mendapatkan kesulitan, kami memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberitahu kedatangan kami pada Guntur. Dia pasti punya alasan sendiri ketika menolak permintaan warga desa dan menangani hal ini sendirian, ucap Mas Jagat. Aku menoleh ke arah pertarungan mereka sejenak. Entah mengapa saat itu aku merasa Guntur cukup keren dengan entah apapun niatnya itu. Sementara itu kisah pagi ini dimulai dengan lauk opor yang dimasak oleh ibu Guntur. Guntur pun makan dengan lahap seolah tidak terjadi kejadian apapun semalam. Kemudian ibu Guntur bertanya, "Dirga sama Mas Jagat kenal sama Guntur di mana? Kok bisa jauh-jauh dari Jawa Barat sampai ke sini?" tanya Bu Guntur. "Oh itu Bu, waktu itu kami sempat kerepotan waktu berurusan sama Klontang." Seketika sebuah centong sayur terjatuh dan menghentikanku bercerita. "Maaf itu Bu, sekolah Dirga pernah bikin lomba olahraga antar sekolah, jadi ketemu di sana," ucap Guntur sembari memberikan isyarat mata padaku. Aku menganggukkan kepalaku. Sepertinya aku mengerti maksudnya. Guntur tidak mau ibunya tahu kalau dia terlibat dengan hal-hal berbahaya. Di sisi lain, tok tok tok. "Kula nuwun, Guntur di rumah ndak?" Terdengar suara seorang perempuan dari luar. Arum, masuk Rum," teriak ibu Guntur seolah sudah sangat kenal dengan perempuan itu. "Sini ikut sarapan, mumpung ada temennya Guntur juga," ucap ibu Guntur. "Wah makasih Bu, mau nganter ini aja, ibu bikin kue cucur lumayan banyak," kata Arum. "Oh alah makasih Nduk, tolong bawain opor buat ibu juga ya," balas ibu Guntur. Arum pun mengiyakan. Sepertinya Guntur juga sudah pernah menceritakan sedikit banyak tentang kami. Ia menatap Guntur seolah memberi suatu isyarat. "Ya sudah, Arum nunggu di belakang ya Bu, nengokin si Junet," ucap Arum. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. "Junet itu kambingku, udah ndak usah bingung," ucap Guntur yang membaca kebingungan kami. Kami pun tidak jadi bertanya dan menyelesaikan sarapan pagi kami. "Kamu tuh gimana sih Tur? Anaknya Mbok Parse hilang kok ndak mau ngebantu," ucap Arum dengan sedikit kesal. Sepertinya ia tahu kalau sebenarnya Guntur bisa membantu. "Emoh ah, males, takut aku," ucap Guntur sembari memberi makan Junet. Merasa penasaran, aku dan Mas Jagat pun ikut bergabung dengan perbincangan mereka. "Emang kenapa toh Arum?"
Anaknya Mbok Parse kenapa? Tanya Mas Jagat pura-pura tidak mengerti. Iya Mas, ada anak di desa ini yang sudah 2 malam menghilang. Warga sudah mencarinya ke seluruh desa, tapi tidak ketemu, jelas Arum. Terus hubungannya sama Guntur apa? Balas Mas Jagat. Arum menoleh ke arah Guntur dengan muka cemas. Sepertinya ia benar-benar khawatir dengan anak itu. Harusnya Guntur bisa bantu, tapi belum sempat menyelesaikan ucapannya, Mas Jagat mengusap-ngusap kepala Arum dan memintanya untuk tenang. Tahu ndak Rum, ndak semua jagoan itu pakai seragam atau jubah bagus loh, kata Mas Jagat. Kadang ada yang cuma pakai sarung. Timpalku sambil menahan senyum melihat kejadian semalam. Arum terlihat bingung mendengar ucapan kami. Tapi kebingungan Arum mendadak berubah ketika terdengar suara beberapa orang warga yang berteriak memecah pagi itu. Anaknya Mbok Parse sudah pulang, teriaknya. Sontak Arum yang khawatir segera menoleh ke jalan dan penasaran dengan berita itu. Sudah, samperin saja ke rumah Mbok Parse biar tahu dengan jelas keadaan anaknya, kata Mas Jagat. Arum pun segera pamit pergi setelah mengacak-acak rambut Guntur dan memasang muka meledek pada Guntur. Mas Jagat hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anak muda yang sepertinya ingin bergegas untuk dewasa itu. Sementara itu, matahari sudah meletakkan posisinya tepat di atas kami. Namun semua cahayanya terhalang oleh sebuah pohon besar yang rindang, di mana terdapat sebuah rumah tua di bawahnya. Kula nuwun, aku mengetuk pintu rumah dengan perlahan. Ini adalah rumahnya I Jambrong, sosok nenek yang sudah berumur ratusan tahun dan pernah menguasai ilmu rawa rontek. Sopo? Saya Nyai, Dirga sama Mas Jagat. Mendengar suaraku terdengar, suara seseorang melangkah mendekat. Aku bersiap mendekat ke arah pintu. Namun Guntur malah menarikku menjauh. Awas, awas kenapa Tur? Belum sempat mendapatkan jawaban dari Guntur, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan mendarat tepat di hadapan pintu. Harusnya jangan kamu tarik anak itu, ucap Nyai Jambrong sambil tertawa. Aku masih berusaha menahan kagetku yang melihat seorang nenek mendarat tepat di hadapanku. Nyai, ngagetin aja, ucapku. Ayo masuk, anggap saja rumah saya. Lah, tak anggap sarang demit wae piye mbah? Ledek Guntur. Nyai Jambrong tidak berpaling. Sebaliknya ia menendang sandalnya ke salah satu dinding dan memantul melayang tepat ke kepala Guntur. Cangkemmu kui lho, kata Nyai Jambrong. Kena lagi, balas Guntur sembari mengusap-usap kepalanya. Aku sedikit tersenyum melihat tingkah mereka. Aku tidak pernah menyangka bisa ada hubungan seperti ini antara seorang anak muda dengan seorang nenek yang sudah berumur ratusan tahun itu. Saya kira Nyai orangnya nyermin dan selalu serius. Gak nyangka aslinya begini, ucap Mas Jagat. Itu kan sekarang Mas, gak tahu aja dulu waktu baru bangkit dari jembangan keramat. Tuh, demit-demit satu alas saja kalah serem kok, ledek Guntur lagi. Nyai Jambrong menoleh ke arah Guntur, tapi sayangnya kali ini Guntur sudah lebih siap sehingga Nyai Jambrong memilih untuk menahan dirinya untuk memberi Guntur pelajaran. Ya sudah, ada urusan apa kalian kemari? Pasti ada hubungannya dengan dua bocah itu kan? Tanya Nyai Jambrong. Kami mengangguk dan segera menceritakan tentang isi serat yang dipelajari oleh Pak Wajah. Nyai Jambrong sepertinya tidak kaget mengenal kisah tentang jagat Segoro Demit. Tapi dia sedikit berpikir saat mengetahui ada cara lain yang berhubungan dengan Trah Piryasono. Kalian yakin Trah itu bisa menghubungkan dengan jagat Segoro Demit? Tanya Nyai Jambrong. Justru karena kami belum tahu, kami memutuskan untuk bertanya langsung dengan mereka, jelas Mas Jagat. Nyai Jambrong sedikit bercerita, ia memang pernah mengetahui tentang Trah itu. Ada segelintir orang sakti yang memang mengincar mereka untuk mendapatkan kekuatan dari jagat Segoro Demit dulu. Itulah yang menyebabkan Trah Piryasono menghilangkan keberadaannya. Terus gimana Nyai? Apa kita benar-benar tidak bisa menemukan mereka? Tanyaku. Nyai Jambrong menatapku dan Mas Jagat seolah memastikan sesuatu. Bisa. Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebuah kotak kayu di hadapan kami. Apa ini Mbah? Benda ini bisa menuntun kita bertemu dengan orang-orang dari Trah itu, tanya Guntur. Nyai Jambrong hanya menggeleng sembari membuka kotak itu dengan perlahan. Ora, masalahnya aku harus pakai kain yang mana kalau mau ketemu mereka?
Sontak kami bertiga menahan kesal melihat kelakuan nenek tua ini. Tapi kabar baiknya, berarti Nyai Jambrong mengetahui cara untuk bertemu dengan Trah Piryasono. Dengan mobil pickup Mas Jagat, kami berangkat menuju ke sebuah tempat sesuai arahan Nyai Jambrong. Tentunya setelah diterjemahkan oleh Guntur. Nyai Jambrong duduk di depan, sementara aku dan Guntur di bak belakang. Sepanjang perjalanan, kami saling berbagi cerita. Tapi hampir setengah dari cerita Guntur adalah tentang Arum. Sepertinya aku dapat menyimpulkan sesuatu dari sikap mereka berdua. Dalam beberapa jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah yang mungkin lebih pantas disebut sangga. Dengan sopan, kami memberi salam dan memanggil pemilik rumah tersebut. Sayangnya, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. "Nyai, benar ini rumahnya?" tanya Guntur. "Kalau tidak di sini, saya tidak tahu lagi di mana harus mencari mereka," kata Nyai Jambrong. Kami menunggu cukup lama hingga matahari hampir terbenam, namun tidak ada satupun tanda-tanda ada seseorang yang akan keluar menemui kami. Sampai saat kami mulai putus asa dan bersiap untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. "Ah, tolong!" Mengetahui hal itu, kami memaksa masuk dengan melompati gerbang hingga menemukan sebuah rumah besar di tengah pekarangan. Kami mendengar suara tangisan seorang perempuan yang terdengar dari rumah tersebut. "Mbak, ada apa mbak? Buka!" teriak Mas Jagat. Sayangnya perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis, tak menghiraukan teriakan kami. "Minggir!" ucap Nyai Jambrong. Kali ini wajahnya seketika berubah serius, seolah merasakan sesuatu. Dengan tangannya yang ia tahan di belakang, ia sedikit berlari dan menendang pintu kayu besar di rumah itu hingga terbuka. Tidak, ini tidak seperti yang kita bayangkan. Saat ini pemandangan mengerikan terlihat tepat di hadapan kami. Ada beberapa sosok manusia yang digantung terbalik di keempat sudut langit-langit rumah. Mereka sudah pucat, tidak bernyawa, dengan luka menganga di lehernya. Darah mereka menetes dari luka itu dan menggenangi lantai kayu di sana. Ada seorang wanita dengan wajah ketakutan hanya menangis sembari melihat keempat sosok yang tergantung di sana. "Keluar, kamu juga sudah tiba kan?" Tiba-tiba Nyai Jambrong berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Dari salah satu gelapnya sudut ruangan itu, tiba-tiba muncul sosok nenek dengan wajah yang lebih tua dari Nyai Jambrong. Ia berjalan tertatih dengan tongkat di tangannya. Siapa itu?" teriakku. Guntur mencoba menghampiri itu, namun Nyai Jambrong menarik bajunya dan menahannya. "Saya tidak pernah menyangka seorang Nyai Jambrong yang akan menginjakan kaki di tempat ini," ucap nenek itu. "Sudah, tidak usah bertele-tele. Apa maksud semua ini?" tanya Nyai Jambrong dengan tegas. "Kami terlambat datang. Saat ini Trah kami tengah diburu," jelas nenek itu. "Tunggu, kami? Berarti masih ada orang lain yang datang bersama nenek itu di tempat ini?" "Berarti 4 jasad ini bukan perbuatan nenek?" tanyaku memastikan. Nenek itu menggeleng. Wajah sedih mulai terlihat dari dirinya. "Mereka anggota keluarga saya. Ini perbuatan orang-orang biadab yang memburu darah kami," jelasnya. Dari reaksi Nyai Jambrong, sepertinya ucapan nenek itu benar. Sebenarnya aku masih penasaran dengan seorang perempuan yang masih menangis di ujung ruangan. Namun nenek itu malah menyuruh kami untuk mengikutinya. "Biar cucu saya yang mengurusnya. Kalian ikut saya," ucapnya. Kami mengikutinya ke sebuah bagian rumah yang lebih nyaman untuk berbicara. Tepat setelah meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang memasuki ruangan tadi. Sepertinya mereka segera menolong perempuan itu dan jasad yang tergantung. Darah murni Trah Piryasono hanya tinggal dimiliki beberapa orang. Bahkan mereka yang melindungi saya harus menjaga jarak, mencegah ada yang menyusup di antara kami, jelasnya. Sekeramat itukah Trah Piryasono? Apa merubah nama saja tidak cukup untuk menyembunyikan keberadaan mereka? "Maaf Nek, tapi tujuan kami ke sini," aku mencoba menjelaskan. Tapi nenek itu malah memotong ucapanku. "Sudah, tidak usah dijelaskan. Saya sudah tahu maksud kalian," ucap nenek itu. Maksud nenek?" Guntur semakin bingung. Nenek itu menarik nafasnya sebentar,
Samar-samar terlihat senyuman di bibirnya. Saya sudah bertemu mereka. Tenang saja, mereka baik-baik saja di alam sana, kata nenek itu. Nenek? Nenek ketemu Mas Danan dan Mas Cahyo? Bagaimana bisa? Tanyaku. Nenek itu bercerita, Trah Piryasono masih dikutuk hingga sekarang. Di balik alam sadarnya. Kadang kesadaran mereka bisa berpindah ke alam jagat Segoro Demit. Ada yang terjadi secara mendadak, ada juga yang sudah bisa mengendalikannya. Mendengar itu kami berempat pun merasa lega. Kita cari cara untuk menyelamatkan dua bocah itu. Terlebih saya juga berutang budi dengan mereka. Mereka pernah menyelamatkan nyawa saya bertahun-tahun yang lalu, ucap nenek itu. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya tertawa terkekeh, menertawakan takdir ini. Nenek itu pun ikut tertawa. Namun kami tahu kejadian yang menimpa keluarganya benar-benar menjadi masalah untuknya. Mas Jagat, mungkin kita bisa mencoba membantu nenek menghadapi orang-orang yang memburu terahnya Mas, tanyaku pada Mas Jagat. Mas Jagat mengangguk, tapi ia berpikir keras. Sepertinya ia juga sudah merasa bahwa yang mengincar Trah Piryasono bukan lawan biasa. Apa dia sudah bergerak? Tanya Nyai Jambrong. Nenek itu mengangguk. Bah, memangnya dia itu siapa? Tanya Guntur. Leluhur Trah Piryasono, sosok yang terjebak di jagat Segoro Demit, Raden Darwana Piryasono, balas Nyai Jambrong dengan tangannya yang mulai berkeringat. Leluhur terjebak di Segoro Demit? Seandainya ia bisa selamat, ilmunya pasti sudah tidak karuan. Apa benar kami harus bertarung dengan hal-hal yang mengerikan seperti kemarin lagi? Padahal niat kami hanya menyelamatkan Mas Danan dan Mas Cahyo, tidak lebih. Satu hal yang ingin kutanyakan padamu Nyai, ucap nenek itu pada Nyai Jambrong. Tanyakan saja. Jarikmu apik, kain jarikmu bagus, belinya di mana? Aku juga mau punya. Kita masuk ke sudut pandang Danan di jembatan dua alam. Hujan deras mengguyur hampir seluruh tempat yang bisa kami pandang. Sayangnya hanya padang pasir yang luas yang terlihat di hadapan kami. Dengan hujan sebanyak ini, tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini. Aneh, tanyaku sembari menatap padang pasir tanpa ujung yang sedang kami lewati. Setelah semua yang kita lihat kemarin, kamu masih nganggep tempat ini aneh, Nan? Kayaknya deskripsi kata aneh di pemikiranmu harus dibenerin, balas Cahyo sembari melindungi kepalanya dari hujan dengan sarungnya. Santai Tonjul, jangan sampai kalau kita kembali ke alam manusia justru ngerasa aneh, balasku. Pak Lek masih sibuk memeras bajunya, sementara kami semua berlindung di bawah tubuh Wonosuro, berharap hujan ini akan reda dalam waktu yang cepat. Jauh dari derasnya hujan, samar-samar terlihat bayangan yang mendekat ke arah kami. Saat semakin dekat, kami mulai melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok seorang manusia. Semua bersembunyi, perintah Nyi Sendang Rangu. Kami pun bersembunyi di antara bulu lebat Wonosuro. Sementara Nyi Sendang Rangu melakukan sesuatu yang membuat keberadaan kami tidak disadari oleh orang itu. Entah mengapa Nyi Sendang Rangu meminta kami untuk bersembunyi, padahal yang melewati kami terlihat layaknya manusia biasa seperti kami. Aku menanyakan hal itu padanya tepat setelah orang itu menjauh. Kalau ada manusia yang bisa bertahan di alam ini, dia pasti bukan manusia biasa. Kita tahu dengan jelas bagaimana alam ini melahap kewarasan setiap makhluk yang berada di tempat ini. Jelasnya, benar, orang itu pasti bukanlah manusia biasa. Apalagi pakaiannya terlihat sangat tua dan lusuh, seperti pakaian zaman kerajaan zaman dulu, bahkan lebih tua. Kami merasa penasaran dengan orang itu. Pasti ada sesuatu di alam ini yang membuatnya bertahan. Mungkin saja itu juga bisa memberi petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Nyi, apa bisa kita mengikuti orang itu? Tanya Pak Lek. Bisa saja. Kita hanya bisa melihat dari jauh, jawab Nyi Sendang Rangu. Dengan berhati-hati, kami pun mengikuti arahan Nyi Sendang Rangu untuk mengikuti orang itu. Ia menelusuri padang pasir ini cukup jauh, sampai akhirnya terhenti ke sebuah tempat menyerupai jurang yang besar. Tidak seperti tempat di sekitarnya. Jurang itu dipenuhi tanaman-tanaman dengan daun yang mengering. Tapi bukan itu yang menarik perhatian kami.
Ada 5 bangunan batu tua menyerupai candi dengan altar sesembahan di hadapannya. Ada kekuatan mengerikan dari setiap tempat. Namun orang itu dengan santainya memasuki salah satu tempat mengerikan itu. "Pak Le, arca-arca itu." Aku mencoba menunjukkan apa yang menarik perhatianku pada Pak Le. Di sekitar kompleks bangunan itu terdapat arca yang sangat tidak asing. Sepertinya arca itu mirip dengan yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa. Akhirnya kita tahu mengapa arca berwujud makhluk-makhluk aneh itu tidak pernah ditemukan sejarahnya. Ternyata ada hubungannya dengan tempat ini, balas Pak Le. Selang beberapa lama tiba-tiba muncul getaran dari sekitar bangunan itu. Ada bayangan hitam yang membentuk sebuah lingkaran. Bayangan itu semakin pekat hingga setelahnya muncul sesuatu yang terjatuh di altar sesembahan itu. Manusia? Tidak, itu adalah jasad wanita yang telah mati. Ada 5 jasad yang muncul di tempat pemujaan yang tersedia di sana. Kami sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi itu semua terjawab ketika sosok manusia itu keluar dari tempatnya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Menjijikan. Kami menahan rasa mual kami saat menyaksikan manusia itu menyetubuhi satu persatu jasad yang ada di tempat itu. Ritual tantra kiri. Tapi Pak Le belum pernah melihat yang semengerikan ini, gumam Pak Le. Aku menoleh ke arah Pak Le. Ia juga terlihat sedang menahan rasa jijiknya. Namun di balik itu, pasti ada perasaan mengerikan dari hasil ritual ini. Nan, sepertinya kita pernah melihat yang seperti ini, ucap Anjul. Aku mencoba mencerna ucapan Cahyo. Dia benar, tidak mungkin kami lupa kejadian saat kami masih sekolah. Kejadian serupa terjadi di sebuah rumah di desa yang telah ditinggalkan oleh penghuninya sewaktu kami masih sekolah dulu. "Pergi, kita pergi dari sini," perintah Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. "Ada apa, Nyi?" tanya Cahyo bingung. "Sudah, nurut saja," balasku sembari menarik tubuh Cahyo. Memang semenjak berada di alam mimpi ini, petunjuk Nyi Sendang Rangulah yang bisa membuat kami bertahan hidup. Tapi kali ini wajahnya terlihat cemas. Tak lama rasa penasaranku terjawab. Kekuatan besar yang mengerikan muncul dari tempat di mana manusia itu melakukan ritual. Ada sesuatu yang mengganjal ingatanku. Tapi rupanya tak hanya aku, Cahyo pun ikut berhenti dan menoleh sekilas ke tempat tadi. "Danan, suara raungan itu," kata Cahyo. "Bener Jul, suara tembang yang subang itu." Sepertinya Pak Le juga merasakan perasaan yang sama seperti kami. Tapi Pak Le lebih memilih menarik kami dan memastikan kami menjauh dari tempat itu. "Pak Le, setan-setan itu," ucapku mencoba mengingatkan Pak Le. "Diam, jangan sampai kita berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Di alam manusia saja tidak ada cara untuk membunuh mereka, apalagi di alam ini," kata Pak Le. Benar ucapan Pak Le, tapi biar bagaimanapun keberadaan makhluk itu sempat membawa mimpi buruk untuk kami. Tangan Cahyo pun terlihat menggenggam dengan keras, menahan rasa kesalnya. "Dadong Kumotro, aku masih ingat namanya, Nan," kata Cahyo. Mendengar nama itu seketika Nyi Sendang Rangu terhenti. "Nama itu? Apa benar itu nama makhluk yang berada di sana?" tanya Nyi Sendang Rangu. Aku mengangguk, memastikan ingatanku juga sama dengan Cahyo. "Pergi, jangan berurusan dengan mereka." Wajah Nyi Sendang Rangu yang selama ini tidak pernah gentar dengan siapapun kini terlihat ragu. "Dadong Kumotro." Tapi aku khawatir saat kami dipertemukan lagi. Aku takut bahwa ini adalah takdir, bahwa kami harus menghadapinya tak lama lagi. Sementara itu, di desa Mbah Jiwo, sebuah gapura tua terpampang di hadapan Pak Wajah dan Mbah Jiwo. Itu hanya gapura kayu lapuk, yang bahkan nama desanya pun sudah tidak terbaca. Bahkan butuh berjalan hampir 1 jam dari gapura yang terletak di mulut hutan itu untuk mencapai tempat yang dituju Mbah Jiwo. "Jadi ini tempatnya?" tanya Pak Wajah dengan wajah yang canggung. "Iya Pak Wajah, saat menginjakan kaki di tempat ini, semua orang pasti dapat merasakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh leluhur saya," ucap Mbah Jiwo. Pak Wajah terlihat sedih. Ia seperti merasakan sesuatu dari tempat itu. Lagi pula, tanpa kemampuannya saja, semua yang terlihat di depan mata mereka berdua saat ini sudah dapat menggambarkan apa yang pernah terjadi di desa itu.
Saat ini hanya puing-puing rumah yang sudah tidak berbentuk yang ada di sana. Tapi tidak sedikit tulang belulang berserakan di tempat ini. Di beberapa pohon masih terikat tengkorak kepala yang telah berpisah dari tubuhnya yang terjatuh. Siapapun yang melihat tempat itu saat ini pasti memahami, bukan sekedar pembunuhan yang terjadi di sana, tapi pembantaian. Apa yang terjadi di sini, Mbah Jiwo? Saya tidak bisa membayangkan semengerikan apa saat itu. Bahkan saat ini teriakan-teriakan mereka terngiang-ngiang di telinga saya. Tanya Pak Wajah yang terlihat begitu terpukul. Mbah Jiwo mengusap air matanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi di tempat ini saat ia masih sangat kecil. Saya tidak tahu akar permasalahannya, Pak Wajah. Semua terjadi begitu saja. Yang bisa kupastikan, ini semua adalah bunga dari ketamakan kami saat itu. Jelas Mbah Jiwo. Yang Mbah Jiwo tahu, berbagai kejadian terjadi antar kedua desa yang sebelumnya hidup berdampingan. Desa Dawu Setro dikuasai oleh leluhur Mbah Jiwo yang dikenal sebagai penempa pusaka terpandang, dan desa Kumolo Randu dikuasai oleh warga yang mengasihkan diri dari peperangan saat itu. Entah pertikaian bermula dari mana, tapi di antara warga tersebar kabar bahwa empu dari desa Dawu Setro dibunuh oleh salah satu keluarga di desa Kumolo Randu dengan keris yang ditempa oleh empu itu sendiri. Ada yang bilang itu adalah balas dendam, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran atas insiden itu. Mbah Jiwo masuk ke dalam desa sembari mendoakan satu persatu tulang belulang yang ia temui di desa itu. Ada yang bilang leluhur saya membuat pusaka sakti dari tulang belulang, anak kandung seseorang yang meminta dibuatkan pusaka. Entah sadar atau tidak, orang itu menyetujuinya. Jelas Mbah Jiwo. Pak Wajah berusaha untuk tidak memotong cerita Mbah Jiwo. Mendengar hal itu, salah satu anggota keluarga yang lainnya marah dan membunuh leluhur saya yang menempa pusaka itu. Ia pun merampas kitab milik leluhur saya dan menyimpannya di desa Kumolo Randu. Sejak itulah, leluhur saya tak henti-hentinya menyerang desa itu untuk merebut kembali kitab itu. Pak Wajah menggeleng. Ia merasa ada yang kurang dari cerita Mbah Jiwo. Ada kekuatan lain. Aku merasakan ada kekuatan lain yang ikut campur dengan hal itu, ucap Pak Wajah yang merasakan sisa-sisa residu kekuatan lain di beberapa sisi desa. Mbah Jiwo mengangguk. Ia menceritakan bahwa untuk membalas serangan leluhurnya, ada sebuah terah yang melakukan ritual terlarang. Ia mempersembahkan 6 buah kepala perempuan untuk mengikat perjanjian dengan sosok yang menyerupai Dewi Ular. Dengan kekuatan sebesar itu dari kedua pihak, desa di tengah hutan ini menjadi medan perang. Makhluk-makhluk kiriman bermunculan memangsa anak kecil. Ilmu-ilmu hitam saling menghabisi warga yang tidak berdosa. Dan hanya sebagian kecil dari kedua desa yang bisa melarikan diri dari tragedi itu. Pak Wajah mendengarkan kisah Mbah Jiwo dengan emosi yang tidak beraturan. Jelas ia merasakan keberadaan ruh-ruh yang masih penasaran di sekitar desa ini. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah bekas bangunan besar yang sudah ambruk. Tapi bukan tempat itu yang ia tuju. Ada kuburan yang tetap terlihat megah walau sudah dipenuhi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Kalau ada tempat teraman di mana kitab itu disembunyikan, itu pasti di tempat ini, ucap Mbah Jiwo. Ia mencari beberapa benda dan menemukan cangkul yang sudah berkarat di salah satu sudut bangunan. Mbah Jiwo membawa cangkul itu ke salah satu makam yang cukup megah dan menggalinya dengan hati-hati. Pak Wajah mencoba mencari sesuatu untuk membantu Mbah Jiwo menggali. Tapi saat ia berpaling, tanpa sadar, sudah ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. Maaf Bapak siapa? Tanya Pak Wajah pada seorang yang memperhatikan mereka. Orang itu tidak menjawab, tapi dari raut wajahnya terlihat amarah yang sangat jelas. Mungkin itu wajar. Ia melihat seseorang membongkar makam di desanya. Itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Pak Wajah, seharusnya sudah tidak ada manusia yang tinggal di desa ini, ucap Mbah Jiwo yang segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Wajah. Benar saja, semakin lama mereka memperhatikan orang itu, tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Seketika langit menjadi gelap. Tanaman-tanaman di sekitar mereka menjadi kering dengan tanah yang digenangi darah.
"Mbah Jiwo, hati-hati!" peringat Pak Wajah. Saat itu tempat yang sebelumnya sudah mengerikan pun kini berubah semakin kelam. Angin dingin berhembus menyelimuti mereka berdua bersama suara-suara yang perlahan mendekat. Perlahan satu persatu muncul sosok yang memenuhi desa tersebut dengan wajah pucat dan kondisi yang mengerikan. Ada yang seluruh tubuhnya gosong seolah terbakar api, hingga sosok dengan tubuh yang tidak lengkap. "Kami sudah menanti kedatanganmu. Dendam kami harus terbalaskan agar kami tenang," ucap salah satu dari makhluk itu. Mbah Jiwo memperhatikan beberapa sosok yang muncul. Cara berpakaian, ciri-ciri tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah warga desa tempat Mbah Jiwo tinggal dulu. "Mereka mengincar saya," kata Mbah Jiwo. "Memangnya siapa mereka, Mbah?" tanya Pak Wajah. "Mereka adalah warga desa yang mati secara tidak wajar oleh serangan ilmu hitam leluhur saya. Mereka ingin membalas darah mereka yang tertumpah," jelas Mbah Jiwo. Tanpa sadar, tiba-tiba Mbah Jiwo terjatuh oleh sepasang tangan yang menarik tubuhnya dari dalam tanah. Pak Wajah segera menolongnya dan membantu Mbah Jiwo kembali berdiri. Sayangnya keadaan semakin di luar kendali. Satu persatu jasad manusia terbangun dari tanah tempat mereka berpijak saat ini. Itu adalah jasad manusia yang dikuburkan dengan tidak sempurna. Pak Wajah membacakan mantra yang ia mengerti untuk menenangkan sosok-sosok itu. Beberapa dari makhluk warga desa itu bisa lenyap, namun yang tersisa masih sangat banyak. "Siluman yang kalian kirim telah membunuh anakku," teriak sosok setan berwujud ibu yang mencoba mencekik Mbah Jiwo. "Apa salah istri saya hingga kau bakar sampai tak tersisa?" Satu lagi ruh seorang pria yang wajahnya terbelah mencoba menyerang Mbah Jiwo. Mbah Jiwo tidak melawan. Ia terlihat ragu dengan apa yang akan ia lakukan. Pak Wajah yang sadar dengan keadaan Mbah Jiwo segera mengambil sikap. Ia mengambil sebuah cawan kuningan dari tas kainnya dan membacakan mantra sembari beberapa kali mendentingkan cawan itu. Suara itu menggema hingga ke seluruh hutan. Seluruh makhluk yang ada di hutan itu terlihat kesakitan, sementara langit samar-samar seperti pecah dan kembali seperti semula. Secepat mungkin Pak Wajah menarik Mbah Jiwo kembali ke arah mereka datang. "Lari, tidak ada yang bisa kita perbuat," perintah Pak Wajah. Mbah Jiwo mengikuti perintah Pak Wajah, namun sesekali ia masih menoleh ke arah makhluk-makhluk itu. Setelah berlari cukup jauh, suasana hutan berubah seperti sebelumnya. Sosok yang menyerang mereka pun menghilang sama sekali. Saat merasakan keadaan sudah mulai aman, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. "Maafkan saya, Wajah. Saya ada perasaan bersalah yang membuat saya tidak mampu melawan mereka," kata Mbah Jiwo. "Sudah, tidak usah dipikirkan, Mbah. Untuk itulah saya ikut mendampingi Mbah Jiwo," balas Pak Wajah. Mereka pun menarik nafas jenak dan meminum air perbekalan yang mereka bawa. Terlihat Mbah Jiwo tidak pernah menyangka kalau ia akan menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya seperti ini. "Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan, Mbah," kata Pak Wajah. "Maksudnya?" "Ini semua adalah tentang keputusan Mbah Jiwo. Pertama, apakah Mbah Jiwo tega dengan sosok-sosok korban leluhur Mbah Jiwo? Dan kalaupun iya, yang kedua, apa Mbah Jiwo akan menggunakan kitab terlarang itu? Semua keputusan itu tentang Mbah Jiwo," jelas Pak Wajah. Mbah Jiwo benar-benar memikirkan ucapan Pak Wajah. Ia tahu benar kedua itu adalah dilema dari permasalahannya. Ia berdiri menatap desa itu dari kejauhan, mencoba membayangkan semua kemungkinan dari keputusan yang akan ia ambil. "Wajah, bila saya mengambil kitab itu dengan paksa dan menggunakannya, apa saya juga akan menjadi setan seperti leluhur saya?" tanya Mbah Jiwo. Pak Wajah ikut berdiri dan berjalan ke sisi Mbah Jiwo. "Di ajaran yang saya alami, hitam dan putih akan selalu ada dan akan saling menyeimbangkan. Untuk mencapai titik ini, entah sudah berapa dosa yang telah saya perbuat. Saya yakin Mbah Jiwo sudah ditakdirkan untuk mengambil keputusan yang tepat," kata Pak Wajah. Mbah Jiwo kembali menarik nafasnya dan meneguhkan hatinya. Bersamaan dengan itu, ia merasakan telepon genggamnya bergetar. Ia pun mengeluarkannya dari tas dan memandangnya. Ada sebuah pesan tertulis di layarnya. "Bah,
lagi nggak di rumah ya? Jaga kesehatan ya. Obat rematiknya jangan lupa diminum. Rumah sudah kami beresin. Kalau sudah pulang, info ke kami ya. Ismi, Dimas, Rumi. Sontak mata Mbah Jiwo berkaca-kaca. Ia memasukkan telepon genggamnya kembali, menarik nafas dalam-dalam. Semoga keputusan saya tepat, ucap Mbah Jiwo sembari kembali berjalan ke arah desa itu. Pak Wajah terlihat tersenyum dan mengikuti langkahnya dari belakang. Sementara itu dari sudut pandang Dirga, sebuah cerita yang sulit dipercaya terdengar dari seorang nenek yang berasal dari Trah Piryasono. Ia memperkenalkan diri dengan nama Kanjeng Sarwinah Piryasono. Kanjeng Sarwinah benar-benar pernah bertemu dengan Mas Cahyo bertahun-tahun yang lalu? Tanya Guntur. Kalau kalian panggil saja saya Mbok Sar ya. Tidak hanya Cahyo, saya juga bertemu Danan dan Pak Leknya. Jelas Mbok Sar. Ia menceritakan tentang hal yang sulit dipercaya. Saat itu ia hampir mati untuk menjadi tumbal ritual sosok dukun nenek tua di pabrik gula. Kelima saudaranya sudah mati, namun Cahyo menemukan Mbok Sar dan menolongnya. Dengan mantra yang ku ketahui dan darah dari jasad saudara saya, kami pun mengembalikan iblis-iblis itu ke tempat asalnya. Seharusnya saya juga ikut terbawa ke alam itu. Tapi entah mengapa hal itu tidak terjadi. Jelas Mbok Sar. Itu karena kamu masih punya hutang sama aku, ledek Nyai Jambrong. Kalau benar utangmu gak bakal saya bayar, balas Mbok Sar. Tapi sejak saat itu saya mencoba mencari penyebab hal itu. Setidaknya untuk mengantisipasi bila ada kejadian serupa, kami tidak harus mengorbankan nyawa, tambahnya. Mendengar ucapan itu, kami pun menjadi semangat. Berarti ada cara untuk mengembalikan Mas Cahyo dan yang lain tanpa harus mengorbankan nyawa keluarga Mbok Sar? Tanya Guntur semangat. Mbok Sar menggeleng. Memang ada caranya, tapi belum tentu bisa kita lakukan, jawab Mbok Sar. Sontak wajah kecewa kembali terpampang di antara kami, tapi tidak dengan Nyai Jambrong. Ia terus menatap Mbok Sar, seolah mengetahui masih ada hal lain yang diketahui Mbok Sar. Hehehe, dasar nenek tua. Sudah ceritakan saja rencanamu, ucap Nyai Jambrong. Kau ini nenek peot tidak sabaran. Setidaknya biar anak-anak muda ini berpikir dulu, balas Mbok Sar. Mengetahui rencananya dibongkar oleh Nyai Jambrong, Mbok Sar pun menceritakan sesuatu yang sepertinya memang disiapkan untuk kedatangan kami. Trah Piryasono sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Saat kembalinya Raden Cokro dari jagat Segoro Demit, ia terus meminta keturunannya untuk mencari cara agar bisa menghapuskan kutukan ini, cerita Mbok Sar. Semakin dalam, ia bercerita bahwa leluhur keluarga Piryasono sempat menemukan beberapa keturunan khusus yang lahir setiap Rebo Kliwon. Beberapa dari mereka dirasakan tidak terikat dengan jagat Segoro Demit, namun mereka masih bisa menghubungkan kedua alam ini. Hanya saja tubuhnya tidak akan ikut terbawa ke sana. Lantas di mana orang itu Mbok Sar? Tanya Mas Jagat. Mbok Sar menghela nafas. Sepertinya ia bersiap menerima rasa kecewa kami. Sudah lebih dari 3 keturunan. Tidak ada yang lahir pada weton itu, ucap Mbok Sar. Mbok Sar sendiri? Tanya Mas Jagat. Bukan, yang terjadi pada saya bukanlah hal yang wajar, jawabnya. Aku masih terus memperhatikan cerita Mbok Sar. Pasti ada alasan ia menceritakan hal itu pada kami. Tapi leluhur saya sudah bersiap. Mereka membuat pemakaman khusus untuk anggota keluarga yang lahir pada Rebo Kliwon. Memang ada keanehan terhadap jasad mereka. Mungkin saja hal itu bisa berguna bila dipertemukan dengan sesuatu yang sedang diambil oleh teman kalian, jelas Mbok Sar. Teman? Dari ucapan Mbok Sar aku tergambar tentang Mbah Jiwo dan Pak Wajah yang mencari kitab terlarang milik leluhur Mbah Jiwo. Kenapa Mbok Sar bisa tahu tentang itu semua? Tanya Guntur. Dia itu cenayang, jangan dinilai dilihat penampilannya saja, ucap Nyai Jambrong. Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung ke pemakaman saja? Mungkin kita bisa mendapat petunjuk, ajak Mas Jagat. Mbok Sar menatap Mas Jagat. Ia tidak langsung menjawab dan malah berdiri dari tempat duduknya. Pemakaman itu sudah seperti harta karun bagi beberapa dukun. Saat ke sana,
kalian pasti akan berhadapan dengan berbagai hal yang mengerikan. Mereka mencoba menembus pelindung yang dibuat oleh leluhur kami. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada keluarga kami yang berani ke sana. Jelas Mbok Sar. Ia berjalan kembali sembari membawa sebuah tempayan air. Guntur berdiri membantu membawakannya mendekat ke arah kami bersama satu buah jerigen yang berisi air. "Ini buat apa, Mbok?" tanya Guntur. "Selain itu hal tadi, ada juga yang ingin kutunjukkan dulu kepada kalian sebelum kita pergi," tambah Mbok Sar. Ia meletakkan tempayan itu di tengah-tengah kami dan menuangkan air dari jerigen itu ke tempayan. Beberapa rupa kembang ia masukkan ke dalamnya dan dibiarkan mengambang. Ia menggigit jarinya sendiri dan meneteskan darahnya ke tempat itu. Tadi saya cerita kalau ada terah kami yang bisa mengendalikan kesadaran kami di jagat alam gaib. Sayangnya walau begitu, kami hanya merasakan keberadaan kami di sana dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi saya melihat ada sosok Dewi Sendang yang melindungi teman-teman kalian. Saya pun mencari air dari sendang itu. Semoga saja ini berhasil, ucapnya. Aku mulai bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Mbok Sar. Semoga saja itu benar. Ada beberapa mantra panjang yang ia bacakan. Ucapan mantranya ia bacakan sembari meneteskan darah pada air. Anehnya, darah itu membentuk sebuah aksara yang mengambang di air itu. Saat itu suasana di ruangan berubah menjadi berbeda. Entah aku tidak dapat merasakan apakah ini baik atau buruk, tapi aku tahu pasti ada perubahan di dalam air di tempayan itu. Air yang sebelumnya memantulkan wajah kami, kini mulai berubah menunjukkan sebuah tempat menyerupai padang pasir. Bersamaan dengan perubahan itu, Mbok Sar menjadi terdiam seolah tubuhnya tidak memiliki kesadaran kembali. "Nyi, kenapa berhenti?" Samar-samar terdengar suara Mas Cahyo dari arah tempayan. "Saya merasakan sesuatu. Tunggu sebentar." Kali ini suara Nyi sedang Rangu yang terdengar. Kami semua melihat pantulan keberadaan Mas Danan dan yang lainnya dari tempayan itu. Mereka semua terlihat kumal dengan pakaian yang mulai lusuh. "Mas Danan!" teriakku mencoba memanggil, namun sepertinya mereka tidak bisa mendengar. Hanya suaraku yang bisa didengar oleh mereka, ucap Mbok Sar tiba-tiba. Tapi kali ini suaranya berasal dari arah tempayan itu. Sepertinya itu adalah kesadaran Mbok Sar yang sudah berpindah ke jagat Segoro Demit. Bayangannya terlihat dari air yang mengambang-ambang di sana. "Siapa kamu? Mengapa aku merasakan keberadaan air sendangku?" tanya Nyi Sedang Rangu dengan waspada. "Sabar Nyi, saya hanya ingin menunjukkan keadaan kalian kepada mereka yang khawatir. Ada dua anak kecil, seorang pria dan seorang nenek tua peot yang bersamaku saat ini," ucap Mbok Sar. "Dua anak kecil? Pasti Guntur sama Dirga," potong Mas Cahyo. "Hehehe, betul nak. Sayangnya hanya kesadaran saya yang ada di sini. Bertahanlah sebentar, kami sudah dapat petunjuk untuk mengembalikan kalian," balas Mbok Sar. Cukup lama perbincangan itu terjadi. Pak Le, Mas Cahyo dan Mas Danan hampir tidak percaya bahwa Mbok Sar adalah seorang nenek yang ia tolong bertahun-tahun yang lalu. Lewat Mbok Sar, kami juga menceritakan rencana kami untuk mengembalikan mereka. Seperti yang kami duga, mereka menentang dengan keras bila harus menukar kembalinya mereka dengan nyawa orang lain. "Mbok, kalau ingat tentang kejadian dulu, dukun nenek itu memiliki sosok tuan yang dipanggil dengan sebutan Raden. Dari simbol yang muncul saat ritual pabrik gula, saya merasa itu ada hubungannya dengan sosok Raden yang pernah kami lihat saat masih sekolah dulu." Mas Danan sepertinya mencoba mencari petunjuk dari Mbok Sar. Mata Mbok Sar terlihat mengernyit, mencoba memahami maksud Mas Danan. "Di tempat ini kami melihat 5 bangunan menyerupai candi. Saat di sana kami merasakan keberadaan makhluk yang kami lawan di pabrik gula itu. Ada juga sosok manusia yang bentuk tubuhnya mirip dengan sosok Raden yang kami lihat," jelas Mas Danan. Entah mengapa wajah Mbok Sar seketika terlihat serius. Ia menatap penuh ke arah Mas Danan. Jangan sekali-kali kalian dekati orang itu. Kalian pasti mati," teriak Mbok Sar. Maksud Mbok Sar?" Nafasnya terlihat semakin kencang, seolah cemas dengan sesuatu. "Dia sudah muncul," gumam Mbok Sar. "Dia? Memangnya dia siapa, Mbok?" tanya Pak Le.
Mbok Sar menceritakan tentang cerita yang hampir sama dengan yang kubaca di serat lontar Pak Wajah. Jika dugaannya benar, sosok Raden itu adalah leluhurnya yang memilih jalur hitam. Ia memilih untuk tinggal di jagat Segoro Demit dan kembali setelah semua ilmunya sempurna. Saat ilmunya sempurna, jangankan kelima titisan Batara itu, ia bahkan bisa memanggil makhluk apapun dari alam itu ke alam kita. Jelas Mbok Sar. Raden Darwana Piryasono, ucap Mas Jagat mencoba mengingat-ingat nama yang tertulis di serat lontar. Tolong bilang ke Mas Jagat dan yang lainnya, Raden itu penganut ilmu tantra kiri. Saat melihat seseorang dengan ilmu itu, kalian juga harus menjauh. Aku dan Cahyo yakin dia orang yang sama dengan yang kami lihat dulu, ucap Mas Danan mencoba memperingatkan kami. Tak lama setelah ucapan itu, perlahan air di tempayan menjadi kusam. Kesadaran Mbok Sar pun mulai kembali ke tubuhnya. Saat itu, Mbok Sar terlihat lemah dengan wajahnya yang pucat. Mungkin saja hal ini terjadi setiap Mbok Sar kesadarannya mulai kembali. Kita harus cepat, kata Mbok Sar. Kenapa jadi buru-buru, Mbok? Tanya Guntur. Tanpa menunggu jawaban, Nyai Jambrong segera membuka lebar pintu rumah dan bersiap untuk keluar. Kalau Raden mulai kembali, ia pasti juga mengincar sesuatu di makam itu. Dan bila dia mendapatkannya, yang terjadi akan semakin mengerikan. Jelas Mbok Sar. Kami pun mengikuti perintah Mbok Sar untuk keluar dan mengikuti petunjuknya. Terlihat sudah ada beberapa keranda yang sepertinya berisi jenazah anggota keluarga Piryasono yang dibunuh kemarin. Kanjeng, mau kemana? Mereka yang membunuh saudara kita mungkin masih berada di sekitar sini, ucap salah satu abdi Mbok Sar. Sudah, kalian tenang saja. Orang-orang ini lebih mampu melindungi saya daripada kalian. Kalian tolong jaga murni. Jangan sampai traumanya berkepanjangan, perintah Mbok Sar. Abdi itu menoleh ke arah kami sebentar dan memilih percaya dengan ucapan Mbok Sar. Baik Kanjeng, perintah saya terima, ucapnya yang segera meninggalkan kami. Tidak ada yang salah dari ucapan abdi tersebut. Dari sini pun aku sudah merasakan ada yang mengintai kami dari jauh. Aku pun sadar ada sesuatu yang membuat mereka tidak bergerak menyerang kami. Itu pasti karena keberadaan Nyai Jambrong di dekat kami. Mobil Mas Jagat hanya mampu mengantar kami sampai ke sebuah mulut hutan, tempat yang dimaksud oleh Mbok Sar. Ternyata jauh lebih dalam dari yang kami kira. Walau begitu, entah mengapa Mbok Sar tetap terburu-buru melangkah ke dalam hutan. Walau terlihat tidak akur, aku sempat melihat Nyai Jambrong menyalurkan tenaga ke Mbok Sar agar ia bisa berjalan lebih cepat. Aku benar-benar penasaran dengan hubungan kedua nenek tua ini. Setelah melewati hutan-hutan yang lebat, kami terhenti tepat di hadapan sebuah pintu goa yang menurutku cukup kecil. Mungkin hanya sebesar 2 orang dewasa. Entah bagaimana isinya. Mbok, jangan bilang makam itu ada di dalam goa, tanya Guntur panik. Kalau takut tunggu saja di luar sambil main kelereng, ledek Nyai Jambrong. Enak saja, mana mungkin Guntur takut. Artinya kan kita harus cari sesuatu yang bisa jadi penerangan, balas Guntur. Aku tahu Guntur sepertinya juga cukup takut masuk ke dalam goa gelap itu. Apalagi itu adalah tempat keramat yang diincar banyak dukun jahat. Sebenarnya aku juga sama. Hanya saja aku tidak seberani Guntur untuk berbicara. Ayo kita masuk, Mbok, ucap Mas Jagat. Tahan, jangan sembarangan, ucap Mbok Sar. Baru saja mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba tercium bau amis mengelilingi kami semua. Kami mencari arah bau itu yang ternyata berasal dari sosok Tak Kasat Mata yang baru saja keluar dari goa itu. Setan brengsek, kemana Nyai Kulambang penjaga goa ini? Teriak Mbok Sar pada sosok yang baru saja menunjukkan wujudnya pada kami. Makhluk hitam besar dengan 3 kali tubuh manusia biasa. Bau mayat tercium dari seluruh tubuhnya. Rambut dan bulu di tubuhnya menutupi. Mundur, dia bukan demit biasa. Ada pusaka kuno di dada dan pergelangannya, peringat Mas Jagat. Buto lemah itu sudah mati. Sekarang Raden yang menguasai tempat ini. Aku Yai Bau Yuwono yang menggantikannya, ucap makhluk itu. Mbok Sar terlihat panik. Ia melihat ke arah sekeliling seolah mencari sosok Yai Kulambang yang kuduga adalah pelindung wilayah ini. Nyai, tolong Nyai,
pinta boksar pada Nyai Jambrong. Nyai Jambrong pun melangkah ke depan mengarah ke makhluk yang mengaku bernama Yai Bayuwono itu. "Wah, kowe utang meneh karo aku," ucap Nyai Jambrong yang segera berlari menerjang ke arah makhluk itu. Ia melilitkan butiran kalung di tangannya sembari membacakan mantra. Melihat hal itu, Guntur pun mengikatkan sarungnya dan mengikuti Nyai Jambrong dari belakang. Guntur mencoba menyerang kaki makhluk itu yang sebesar tubuhnya. Sayangnya serangannya tidak cukup kuat untuk menggoyahkannya. Tapi berbeda dengan Nyai Jambrong, dengan sekali pukulan, makhluk itu terpukul mundur. "Aku tidak punya waktu berurusan dengan kalian," teriak setan itu yang segera memukulkan tangannya ke arah Nyai Jambrong. Tapi seperti yang kami duga, Nyai Jambrong mampu menghindari serangan itu dengan mudah. Sayangnya, bukan itu masalah utamanya. Bau menyengat tercium dari pusaka yang terletak di dada makhluk itu. Baunya semakin menjijikkan hingga membuat kami tidak bisa bernafas. Bahaya. Mas Jagat memasuki pertempuran. Ia membacakan ajian pelindung Mukso Pangerkso yang menghindarkan kami dari ilmu pusaka makhluk itu. Namun ternyata itu tidak berdampak banyak. "Sudah, kalian mati saja. Aku malas melatih kalian," ucap makhluk itu. Tanpa bisa mengatur nafasnya, Nyai Jambrong terlihat semakin lemah. Mas Jagat kembali ke arahku sebentar dan membisikkan sesuatu. Sementara itu Guntur menutupi wajahnya dengan sarung dan beberapa kali melompat ke arah pohon dan bersiap melancarkan sebuah tendangan yang ia selimuti dengan ilmu kebatinan. "Guntur, jangan!" Aku tahu itu adalah perbuatan bodoh. Makhluk itu sadar dengan keberadaan Guntur dan bersiap membantingnya dengan pukulannya. Tapi aneh, saat makhluk itu bersiap untuk berdiri, tiba-tiba ia terjatuh. Kaki makhluk itu tidak bisa bergerak. Sementara itu, tendangan Guntur berhasil membuat makhluk itu memuntahkan darah hitam dari mulutnya, tepat setelah tendangan Guntur mendarat di belakang kepalanya. "Apa ini? Bocah brengsek!" Aku melihat kaki makhluk itu terlilit oleh benda yang menyerupai lidi yang dibuat dengan batang daun lontar. Aku memang pernah mendengarnya bahwa benda itu bisa melukai sosok gaib, tapi aku tidak pernah membayangkan menggunakannya seperti ini. 1-0 ya, Mbah, ucap Guntur pada Nyai Jambrong. "Jangan sombong bocah, dia bangun lagi," balas Nyai Jambrong. Yai Bayuwono kembali berdiri dan bersiap membalas serangan Guntur. Namun dengan sedikit gerakan, Guntur mampu menghindarinya setipis mungkin. Ilmu bela diri itu persis seperti yang kulihat saat bertarung bersamanya dulu. "Ayo Dirga," ucap Mas Jagat. Sesuai aba-abanya, aku mengeluarkan keris dasa sukma dan bersiap menyerang makhluk itu. Seolah menyadari kemampuan pusakaku, makhluk itu mulai mengincarku dan melancarkan sebuah pukulan. Aku tak bergeming dan terus menerjang Yai Bayuwono, sementara Mas Jagat mengalihkan arah pukulan makhluk itu dengan serangannya. Merasa mulai terancam, makhluk itu menggunakan pusakanya lagi. Kali ini asap hitam mengelilingi kami. Ada rasa sakit yang menyengat saat asap itu mulai menyentuh kulit kami. "Kupastikan jasad kalian akan menjadi tumbal untuk kebangkitan pasukanku," ucap Yai Bayuwono yang segera mengibaskan asap itu ke arah kami. Tapi belum sempat ia melakukannya, tiba-tiba asap itu menghilang bersama kedua wujud keris dasa sukmaku yang beradu dengan kedua pusaka Yai Bayuwono dan menghancurkannya. Prak! Suara retakan menggema bersama hilangnya bau busuk dan asap hitam yang menyerang kami. "Brengsek! Sialan kalian!" Makhluk itu semakin mengamuk menyerang kami. Namun tiba-tiba sebuah tendangan mendarat tepat di kepala makhluk itu dan membuatnya terkapar ke tanah. "Raja bangsa Buto saja kuhadapi, apalagi setan bongsor seperti kamu. Tanpa pusaka, kau tidak lebih kuat dari Buto Alas," ucap Nyai Jambrong yang berhasil menaklukkan makhluk itu. Benar saja, tanpa pusaka, serangan Nyai Jambrong berhasil membuat makhluk itu terkapar di tanah. "Jangan urusi makhluk itu, kita harus segera masuk," kata Nyai Jambrong. Entah mengapa aku merasa Yai Bayuwono merasa ketakutan saat kami pergi ke dalam gua. "Tolong Kanjeng, tolong saya. Tanpa pusaka itu, setan-setan kiriman dukun-dukun itu pasti akan membalas dendam kepada saya." Tiba-tiba sosok Yai Bayuwono
memohon ampun kepada Kanjeng. Ia merasa ketakutan sembari menatap ke berbagai arah di hutan ini. Benar juga, dari tadi memang sudah banyak yang mengincar kami. Sosok-sosok mengerikan terlihat dari berbagai sisi hutan mengincar Yai Bayuwono. Demit sialan, berani-beraninya, ucap Nyai Jambrong kesal. Mbok Sar menahan Nyai Jambrong dan mendekat ke arah Yai Buwono. Setelah ini, aku akan memasang kembali pelindung di goa ini. Kalau kau bisa berjanji satu hal yang mungkin kau kubiarkan masuk, ucap Mbok Sar. Mbok, yang benar, ucapku tidak terima. Mas Jagat menahanku. Sepertinya ia mempercayai keputusan Mbok Sar. Apa itu Kanjeng? Asal saya bisa hidup, akan saya patuhi, ucap Yai Bayuwono. Setelah ini kau harus membawa Yai Kulambang kembali ke tempat ini. Bila tidak bisa, kau harus menggantikannya menjaga gua ini sampai akhir hayatmu, perintah Mbok Sar. Menurutku ucapan itu adalah sebuah pengikat. Seandainya setan itu sudah membunuh sosok Yai Kulambang, sudah pasti pilihannya hanyalah menjaga gua ini sampai akhir hayatnya. Yai Bayuwono terdiam mendengar syarat itu. Namun Mbok Sar tidak mempedulikannya dan berpaling masuk ke dalam gua. Saya bersedia Kanjeng, saya berjanji, ucap makhluk itu. Ada sebuah mantra yang dibacakan oleh Mbok Sar. Selain pelindung gua, ada sebuah asap yang menutup mulut gua. Sumpahmu terikat saat aku melewati asap itu, ucap Mbok Sar. Kami pun segera pergi meninggalkan Yai Bayuwono. Aku menoleh ke arah makhluk itu dan menyaksikan ia sedang menerima kemungkinan terbaik yang bisa ia dapat setelah memasuki goa ini. Apa Mbok Sar yakin? Tanyaku yang bingung dengan keputusan Mbok Sar. Ia malah mendekat ke sebelahku dan mengusap kepalaku. Makhluk itu adalah Abditra Piryasono. Ia di bawah kuasa Raden Darwana. Lagi pula mengurungnya di gua ini lebih baik daripada mengambil resiko dia lolos berkeliaran di luar sana. Jelas Mbok Sar. Mendengar penjelasannya, aku pun mulai mengerti. Semakin berjalan ke dalam cahaya matahari, semakin tak mampu menjangkau ke dalam. Guntur terlihat sibuk mencoba menyalakan kayu kering yang ia cari dari luar. Gak gitu cara bikin opor, ucap Mas Jagat menghampiri Guntur. Ia pun mengambil sapu tangan di tasnya dan melilitkannya di kayu itu. Ia membakar kain itu, memecahkan koreknya dan membiarkan minyak di dalamnya membasahi kain itu hingga api berhasil membakar kayu yang dibawa Guntur. Nih, pelan-pelan, biasain matamu ya. Api begini gak akan tahan lama, ucap Mas Jagat. Matur nuwun Mas Jagat. Terlihat wajah Guntur terlihat lega. Sepertinya ia masih tidak terbiasa dengan tempat gelap. Aku mendekat ke arahnya untuk mencari penerangan. Tak lama, tanpa sadar, kami pun sampai di sebuah celah batu yang bertuliskan aksara Jawa. Jelas kami merasakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam. Kami tidak dapat menggambarkan apa itu. Yang pasti itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ada yang aneh dengan Mas Jagat. Di saat kami ketakutan, ia malah tersenyum membaca tulisan aksara Jawa di batu itu. Mas, kok ketawa? Emangnya itu tulisan apa? Tanyaku yang memang kurang mengerti aksara Jawa. Satu masalah kita terselesaikan, Dirga. Sudah kubilang, itu semua sudah ditakdirkan, ucap Mbok Sar. Guntur mendekatkan obornya ke batu itu dan mencoba membacanya sendiri. Artinya apa, Tur? Tanyaku. Kurang lebih ini pesan, dan bekas darah di dinding itu adalah persetujuan mereka, ucap Guntur. Aku masih gak ngerti isi pesannya apa, tanyaku. Guntur membacanya dengan seksama pesan pendek itu dan mencoba menjelaskan padaku. Apabila jasad kami yang telah mati bisa berguna untuk mereka yang hidup, itu adalah penghargaan tertinggi. Kurang lebih itu isinya, Dirga, kata Guntur. Aku mengerti dengan adanya pesan ini mungkin saja Mbah Jiwo lebih tenang untuk membuat pusaka yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mas Danan dan yang lain. Aku menoleh ke arah Mas Jagat dan semakin bersemangat, tetapi ia malah memegang kepalaku dan menolehkannya ke arah dalam celah goa itu. Jangan senang dulu, kita harus mencari cara untuk menghadapi siapapun yang ada di dalam, ucap Mas Jagat. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Joseta, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum, semoga terhibur.